Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Solihah, NIM 192111135, kelas 3D Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai dalalah lafdiyah atau wadihah dan dalalah ghairu lafdiyah atau ghairu wadihah. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai pengertian dalalah menurut bahasa dan istilah, serta macam-macam dalalah. Macam-macam dalalah sendiri ada dua. Yang pertama ada dalalah lafdiyah, yaitu dibagi 4, zahir, nas, mufassar, dan muhkam. Sedangkan macam yang kedua yaitu dalalah ghairu lafdiyah, yang terbagi menjadi 4 juga. Yang pertama ada khafi, yang kedua muskil, yang ketiga mujmal, dan yang keempat mutasyabih. Sekarang kita masuk pada pengertian dalalah. Pengertian dalalah menurut bahasa sendiri yaitu berasal dari bahasa Arab dalalah, dalalatun, dalalatan, yang merupakan bentuk masdar dari dalla yadullu, yang artinya yaitu menunjukkan atau penunjukan. Sedangkan pengertian dalalah menurut istilah yaitu penunjukan suatu lafal nas atau teks yang mudah untuk dipahami. Jadi, dapat dengan mudah mengetahui kandungan dalil teks atau nas tersebut. Selanjutnya, kita bahas mengenai dalalah lafdiyah atau wadihah. Dalalah lafdiyah atau wadihah sendiri yaitu memiliki arti dalalah yang dapat dilihat jelas dari lafalnya. Yakni ada 4. Yang pertama zahir, yang kedua nas, mufassar, dan yang keempat muhkam. Dari keempat ini yang paling ringan kejelasannya yaitu zahir, dan yang paling jelas kejelasannya yaitu muhkam. Jadi urutannya yang paling jelas yaitu muhkam, di bawahnya mufassar, ada nas, dan yang terakhir yang paling ringan kejelasannya yaitu zahir. Yang pertama, zahir. Zahir yaitu lafal yang bisa dipahami secara langsung melalui lafalnya dan sudah jelas maknanya, tetapi bukan makna asal. Jadi lafal zahir itu dapat dipahami secara langsung atau lafal zahir tersebut itu sudah jelas maknanya. Lafal zahir masih bisa ditawilkan atau dapat dimaknai dengan yang lain menurut Abdul Wahab Khalaf. Contohnya yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dari ayat tersebut sudah jelas bahwasannya Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua, nas. Nas yaitu lafal yang menunjukkan hukum secara jelas dan dipahami langsung melalui lafalnya dan sudah jelas maknanya serta merupakan makna asal. Nah, sebenarnya nas dan zahir itu sama, yang membedakan yaitu dipeletakkan makna asalnya. Untuk contoh, yaitu sama pada surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Secara zahir, memang ayat ini menjelaskan atau secara jelas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Namun, secara makna asal atau nasnya itu sebetulnya ayat ini tuh menegaskan bahwa jual beli dan riba itu sebenarnya berbeda. Nah, letak perbedaan antara nas dan zahir itu di sini. Nas itu makna asal, sedangkan zahir itu bukan makna asalnya. Ketiga, ada mufassar. Mufassar yaitu lafal yang menunjukkan hukum dengan tegas dan jelas serta tidak mungkin untuk ditakwil dan ditahsis. Dapat dinasah pada masa Rasulullah. Untuk contoh yaitu Quran Surat An-Nur ayat 2, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidim minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Pada kata mi'ata yaitu 100 kali, berarti
ya 100 kali, tidak diartikan sebagai 80 kali, 70 kali, 10 kali, 100 ya 100, 80 ya 80. Jadi hukumnya ini tegas, jelas, serta tidak mungkin untuk ditakwil dan ditahsis. Nah, untuk hukumnya yaitu wajib diamalkan sesuai dengan lafalnya. Selanjutnya yang keempat, ada yang lebih jelas lagi yaitu muhkam. Muhkam merupakan lafal yang menunjukkan hukum dengan tegas dan jelas serta qat'i. Qat'i yaitu kepastian penunjukan makna atau adanya kepastian penunjukan makna. Nah, lafal ini tidak mungkin untuk ditakwil, ditahsis maupun dinasah. Muhkam merupakan derajat tertinggi kejelasan makna atau lafalnya. Untuk contoh yaitu surat Al-Ikhlas ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Contohnya jelas bahwasannya Allah itu Esa. Hukumnya tegas, jelas, serta qat'i. Kepastian penunjukan maknanya ada. Serta lafal ini tidak mungkin untuk ditakwil dan ditahsis ataupun dinasah lagi. Sekarang kita masuk pada materi macam-macam dalalah yang kedua yaitu dalalah ghairu lafdiyah atau ghairu wadihah. Nah, untuk dalalah ghairu lafdiyah atau ghairu wadihah yaitu dalalah yang tidak jelas atas penunjukan hukum. Jadi ada 4 juga, ada khafi, ada muskil, ada mujmal, dan ada mutasyabih. Nah, dari keempat ini yang paling tidak jelas penunjukan hukumnya yaitu mutasyabih. Dan yang paling jelas dari ketidakjelasan yaitu ada khafi. Jadi kalau diurutkan dari yang paling tidak jelas itu ada mutasyabih yang paling tidak jelas, ada mujmal yang kedua, yang ketiga ada muskil, dan yang keempat ada khafi. Dalalah ghairu lafdiyah yang pertama yaitu ada khafi. Khafi yakni lafal yang dari maknanya jelas namun saat menerapkan kasus tertentu menjadi tidak jelas. Nah, contohnya surat Al-Maidah ayat 38, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri dan perempuan-perempuan yang mencuri, potonglah tangan-tangan mereka. Nah, di sini sudah jelas sebenarnya laki-laki yang mencuri dan perempuan-perempuan yang mencuri, maka hukumannya yaitu adalah potong tangan. Tapi untuk arti as-sariqu itu mempunyai satuan arti yang banyak, yakni ada pencopet, ada perampok, ada pencuri, dan lain sebagainya. Nah, apakah sanksi potong tangan ini juga diberlakukan pada semua arti itu atau bagaimana? Nah, di sini timbullah ketidakjelasan atau kesamaran tersebut. Selanjutnya dalalah ghairu lafdiyah yang ketiga yaitu muskil. Muskil yakni lafal yang dari maknanya ada ketidakjelasan karena mengandung makna yang beragam. Nah, sebagai contoh surat Al-Baqarah ayat 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru, yaitu menunggu masa iddahnya itu 3 kali quru. Nah, quru sendiri memiliki arti suci dan haid. Nah, yang menjadi ketidakjelasan itu pada kata quru tersebut memiliki makna yang beragam. Sedangkan makna keduanya itu sangat jelas berbeda. Jelas sekali bahwasannya haid dan suci itu beda. Nah, di sini letak ketidakjelasan makna yang beragam itu yang membuat lafal ini tidak jelas karena mengandung makna yang beragam. Yang ketiga ada mujmal, yakni lafal yang dari maknanya umum atau global. Harus ada kejelasan dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad atau hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah wa atawuz zakah warka'u marraki'in. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.
Nah, pada kata wa aqimus shalah atau dirikanlah sholat ini yang dimaksud yaitu bagaimana tata caranya, bagaimana sholat yang benar. Nah, tidak diatur atau tidak dijelaskan pada Al-Quran, melainkan ada dijelaskan atau terdapat dalam sunnah Nabi Muhammad atau hadis Nabi Muhammad. Nah, kata wa aqimus shalah ini juga merupakan makna umum atau global. Dalam hadis Nabi dijelaskan bagaimana sholat yang baik, bagaimana takbiratul ihramnya, dan sampai salam. Nah, begitu juga dengan zakat. Zakat ini bukan sekedar hanya zakat saja, melainkan berapa besaran zakat, siapa orang yang berhak menerima zakat. Ini juga diatur dalam sunnah Nabi Muhammad atau hadis Nabi Muhammad dan tidak dijelaskan dalam Al-Quran, melainkan karena lafal ini bersifat umum atau global. Yang terakhir yakni dalalah ghairul lafdhiyah mutasyabih, yakni lafal yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya dan tidak ada juga dalil yang menjelaskan maknanya tersebut. Nah, dalalah ghairul lafdhiyah mutasyabih ini merupakan lafal yang paling tidak jelas menurut penunjukan maknanya. Sebagai contoh ada huruf wa suwar. Tetapi ada perbedaan pendapat antar ulama. Sebagian besar mengatakan bahwasannya tidak ada kejelasan pada lafal tersebut. Contohnya alif lam mim ta sin kaf ha ya ain shad. Nah, di sini tidak ada kejelasan makna yang spesifik dan juga tidak ada dalil yang menjelaskan maknanya. Sebagai penutup, saya ada sedikit motivasi. Mungkin ini sudah banyak didengar ya, tapi bagus untuk memotivasi diri kita agar tetap berusaha. Yakni jangan bandingkan proses orang lain karena tak semua bunga tumbuh dan mekar bersama. Nah, untuk menjemput sukses ada kiatnya. Yang pertama yaitu perbanyak niat. Yang kedua, setelah niat perkuat usaha. Dan yang ketiga, jika usahanya gagal maka jangan takut untuk mencoba lagi atau bangkit. Dan yang terakhir, setelah niat, usaha, dan sudah mencoba, maka untuk hasil serahkan pada Yang Maha Kuasa, yaitu dengan bertawakal. Begitu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf atas ketidakjelasan dalam penyampaian atau mungkin penyusunan kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.